Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dwi Kurnianto Mulyadin dari Meruya Teknologi. Kali ini kita mau bahas basic Flutter part 2 karena kita kemarin sudah bahas basic part 1. Nah, di sini kita mau bahas soal terminologi apa itu aplikasi, apa itu page, apa itu widget di Flutter. Selain itu juga kita mau masuk ke praktikum untuk layouting gitu, sesuai dengan guideline yang ada dari Flutter. Oke, tanpa panjang lebar, kita mulai. Oke, kita pertama kali harus memisahkan apa itu level aplikasi, apa itu level halaman UI, dan yang terakhir itu ada level komponen pada halaman UI-nya sendiri gitu. Kenapa kita perlu memisahkan ketiga ini, bahkan lebih, nanti mungkin ada controller, function untuk aplikasinya, logical layer, dan lain-lain sebagainya. Tapi di sini kita lebih fokus untuk basic, yaitu kita pisahkan menjadi tiga, yang itu aplikasi, halaman UI-nya, dan tiga komponen pada halaman UI. Pada dasarnya seperti ini, satu aplikasi itu memiliki satu material app. Nah, material app ini itu adalah satu aplikasi gitu ya. Kalau kita gunakan di dalamnya itu terdapat satu atau lebih halaman gitu. Jadi kalau punya aplikasi itu pasti punya satu halaman atau lebih, bahkan lebih gitu ya. Kebanyakan banyak halaman gitu. Nah, halaman itu kita bisa interpretasikan dengan scaffold di sini gitu. Kalau di Flutter itu sudah diberi widget bawaan yang sudah mengikuti guideline material, namanya itu scaffold. Nah, scaffold itu di dalamnya masing-masing mempunyai komponen-komponen kecil UI-nya itu, atau bisa disebut widget gitu. Makanya kalau kita introduction di Flutter itu sering ada yang bilang kalau Flutter itu all widget gitu. Jadi dari ujung screen sampai ujung screen itu kita bisa pakai widget untuk membangun sebuah UI-nya gitu ya. Oke, ini secara singkat adalah sebuah material app atau widget material app ketika kita melakukan coding di Flutter. Jadi secara singkat itu udah langsung dijalankan material app. Di sini adalah komponen yang paling tertinggi gitu. Jadi maksudnya nanti kalau kita bikin satu aplikasi itu cuma satu material app ya gitu. Nah, di dalamnya itu ada beberapa properties. Nah, propertiesnya ini kita bisa lihat ke URL di sini. Nanti saya jelaskan pada saat proses code. Nah, di sini ada misalkan untuk title, judul aplikasinya, ada homepage-nya. Nanti kalau misalnya kita butuh root, untuk root name, itu bisa di situ semuanya. Untuk theming, pakai material theme, itu bisa ada di situ semuanya. Jadi material app ini adalah basic atau fondasinya. Nah, sebetulnya sebelum code ini dijalankan itu ada satu code main yang sudah kita bahas di materi sebelumnya untuk menjalankan aplikasi yang akan kita buat. Oke. Nah, misalkan selanjutnya itu kita mau membuat aplikasi yang ada satu halaman nih, misalkan halaman login. Nah, apa yang harus kita lakukan yaitu membuat kerangka halaman loginnya. Nah, kerangka halaman loginnya itu kita bisa menggunakan scaffold widget ini gitu. Nah, scaffold itu yang sudah saya jelaskan di materi sebelumnya, bahwa scaffold itu sudah mengikuti material guidelines gitu. Jadi scaffold itu sudah mengakomodasi sebuah app bar, sebuah body, dan di bawahnya ada bottom navigation bar. Bahkan kalau misalkan kita ingin memakai lebih, ada floating action bar, ada juga untuk bottom sheet. Pokoknya banyak gitu untuk komponen-komponennya. Nah, scaffold itu bisa kita gunakan untuk merangkai gitu, atau membuat sebuah rangka UI yang akan kita buat. Dalam hal ini adalah login screen. Oke, ini yang terakhir, widget. Widget itu komponen UI yang terdapat di dalam suatu halaman, dialog, bottom sheet, snack bar, atau apapun yang bisa kita atur tampilannya dan penggunaannya sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau misalkan di halaman kita ada tombol gitu, terus ada gambar,
ada text field, itu namanya widget. Di dalam kalau misalkan kita buka dialog, di situ ada teks, ada button, itu semua namanya widget. Jadi di Flutter itu widget ini sangatlah krusial. Oke, itu adalah terminologi yang perlu kita pahami dulu pertama kali. Oke, mari kita lanjut ke coding session. Oke, pada kali ini seperti yang saya sebutkan waktu kemarin, kalau kita itu perlu belajar menggunakan sebuah contoh kasus. Nah, dalam hal ini saya menggunakan contoh kasusnya itu ada membuat aplikasi point of sales. Nah, teman-teman di sini bisa menggunakan aplikasi apapun, tapi mungkin saya lebih nyarankan untuk mengikuti contoh kasus yang saya buat, karena nanti mungkin teman-teman bisa explore lagi lebih dalam untuk contoh kasus yang teman-teman inginkan gitu setelah memahami betul isinya gitu. Nah, di sini kita sudah ada terminal, ada juga VS Code yang saya buat. Nah, di sini itu ada comment untuk Flutter create, di dalamnya ada di sebelahnya ada comment min org, lalu di situ ada Meruya Teknologi, dan di ujungnya ada Clever Post. Saya jelaskan di sini Flutter create itu adalah program adalah comment untuk menjalankan atau membuat sebuah project Flutter. Min org itu adalah flag yang kita gunakan untuk supaya project yang kita buat itu menggunakan package name Meruya Teknologi. Nah, di akhir ada Clever Post itu adalah nama aplikasi. Jadi ketika kita buat projectnya nanti akan bernama Clever Post gitu. Nah, oke. Kalau sudah siap, kita jalankan langsung komen ini. Oke. Nah, setelah kita jalankan nanti ada proses untuk masuk ke sini ya. Oke, aplikasinya sudah dibuat. Lalu di sini kita buka aplikasinya. Nah, untuk teman-teman yang mungkin baru belajar Flutter, saya merekomendasikan untuk menginstal pertama kali untuk semua keperluannya, mulai dari VS Code, Dart, juga untuk SDK Android gitu, supaya bisa dijalankan aplikasinya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada Clever Post. Nah, oke, ini aplikasi pertama kita. Nah, di aplikasi ini pertama kali kita akan masuk ke dalam satu struktur seperti ini. Strukturnya default. Di sini ada Android, iOS, dan lib. Nah, di basic yang pertama kali saya jelaskan di introduction itu sudah saya jelaskan bahwa Android ini untuk Android, iOS ini untuk iOS, maksudnya yang related dengan bahasa natifnya. Untuk library ini adalah code Flutter-nya itu sendiri gitu. Jadi kalau kita mau bikin code untuk Flutter-nya, UI ataupun controller ataupun logic layer dan lain sebagainya, itu kita bakalan simpan di sini. Nah, pertama kali ini pasti yang akan diberikan oleh Flutter itu adalah aplikasi untuk menghitung counter gitu ya, untuk melakukan counter. Nah, itu secara default sudah dituliskan oleh Flutter secara otomatis ketika kita membuat aplikasi. Oke. Nah, di sini saya sudah muncul emulator untuk dijalankan. Oke, ini sudah coba saya jalankan. Oke, untuk menghemat waktu mungkin saya pause dulu sebentar. Oke, nih aplikasinya ini sudah berjalan. Jadi kita bisa lihat langsung di sini aplikasinya untuk menghitung jumlah angka gitu. Nah, ini kita klik dan angkanya bakalan berubah. Di sini ini prosesnya menggunakan stateful widget. Nah, nanti kita akan bahas tentang stateful dan stateless widget, tapi tidak dalam pertemuan kali ini. Oke, kembali ke layout. Nah,
mungkin kita akan bahas dulu atau breakdown dulu untuk membuat aplikasi pertama kita ini. Pertama kali di sini aplikasi mulai dijalankan. Void main itu adalah fungsi utama dalam aplikasi yang kita jalankan atau yang aplikasi kita buat. Lalu aplikasi yang kita buat yang namanya kelas MyApp ini akan dijalankan ketika tadi proses debug atau proses run itu kita jalankan. Yang akan dijalankan adalah kelas ini. Nah, kelas sampai bawah ini yang dijalankan, kalau kita lihat di dalam kelas ini dia akan mereturn sebuah method build. Method buildnya itu berisikan material app atau aplikasi yang menggunakan guideline material. Nah, di sini kita bisa lakukan atau adjust sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan di sini kita ingin menggunakan nama aplikasi sesuai dengan nama aplikasi kita. Ini kita nggak perlu untuk komennya, ini kita bisa hapus. Lalu di sini untuk homepage dia bisa langsung ke dalam sini ya. Nah, ini juga kita bisa ganti. Nah, yang pertama kali kalau kita lihat susunannya, ini adalah pertama kali code dijalankan. Yang kedua ini adalah konfigurasi aplikasi kita. Yang ketiga ini adalah halaman dari aplikasi kita. Dan kalau kita perhatikan di sini di widget build halamannya itu, di sini ada sebuah scaffold. Jadi halaman ini bakal mereturn sebuah scaffold. Nah, di sini kita lebih baik untuk memisahkan code kita secara fungsi. Di sini saya akan membuat sebuah direktorinya untuk page atau itu untuk halaman. Di sini ada widget untuk widget yang akan kita gunakan ke dalam page ini. Nah, yang pertama kali akan saya lakukan itu memindahkan halaman homepage yang di sini ke dalam page di sini home daftar. Oke. Nah, setelah selesai jangan lupa diimport, karena kalau tidak diimport ini pasti akan error ya. Nah, setelah diimport ini akan kembali seperti semula. Di sini tentu akan error karena my homepage ini tidak ada di dalam main.dat lagi. Yang perlu kita, nah di sini saya ganti dengan homepage saja, nggak usah pakai my homepage. Yang perlu kita lakukan adalah yang kelas ini yang setelah kita ganti namanya, kita masukkan ke sini. Ini masih error, kita import aja di sini, langsung import library dari page homepage. Oke. Nah, ini sudah import dari halaman yang kita buat tadi. Nah, di sini kita hapus saja yang tidak kita butuhkan, yaitu komen-komen default ya. Kita nggak butuh karena ini mungkin nanti akan kita isi dengan komen-komen atau keterangan kita sendiri. Oke. Nah, pertama kali mungkin kita akan hapus dulu floating actionnya karena nanti kita nggak akan butuh floating action. Di sini juga kita akan ganti teksnya. Kita akan ganti dengan ini halaman home saya. Nah, setelah itu simpan. Karena Dart itu sudah karena Flutter itu sudah menggunakan hot reload, dia otomatis akan langsung berubah di sini ya. Bisa kita lihat. Nah, ini lebih enak sih, fiturnya enak banget gitu untuk Flutter ini. Nah, kalau kita lihat di sini jadi warning karena ini tidak digunakan. Nah, ini kita hapus saja karena kita nggak akan menggunakan dari ini ya. Nah, oke. Nah, ini jadi sudah terangkai ya aplikasi kita, yaitu memiliki satu halaman namanya homepage. Homepage ini kita gunakan nanti untuk merangkai sebuah layout. Nah, sebelum melakukan atau merangkai sebuah layout, di sini kita perlu tahu dulu apa itu layouting di Flutter ya. Nah, layouting di Flutter, kalau kita lihat di sini layout di Flutter itu bisa di-adjust sesuai dengan keperluan kita gitu. Pertama kali yang kita harus lakukan itu adalah mengidentifikasi UI seperti apa yang ingin kita buat gitu. Nah,
selain mengidentifikasi, itu juga kita perlu mengkonversi sebuah UI itu atau komponen-komponen yang ada terdapat pada UI-nya itu menjadi sebuah komponen kecil, dalam hal ini widget gitu. Jadi kita harus bisa mengkonversi dari UI ke widget yang tepat gitu ya. Nah, dalam hal ini kayak gini. Contohnya ini ada sebuah halaman dengan foto di atas, di bawahnya itu ada teks dan ada beberapa button atau menu. Di sini juga ada teks gitu. Nah, kalau kita lihat di bawah gitu, ini sebelum ke bawah kita lihat dulu di sini, ini sudah dibagi menjadi 4 gitu, jadi 4 bagian ya gitu, secara garis besar. Nah, kalau kita lihat ke bawahnya di sini, ini bakalan di breakdown lagi menjadi komponen paling kecil. Nah, di sini bisa kita lihat kalau hanya untuk membuat 2 teks ini dan 1 icon dan 1 teks di sebelah kanannya, itu memerlukan beberapa widget gitu ya. Mulai dari pertama kita membutuhkan row, keduanya kita membutuhkan row lagi. Nah, yang ketiga kita membutuhkan yang ketiga membutuhkan icon dan teks. Nah, sedangkan di dalam row di dalam kolom itu kita membutuhkan 2 teks. Jadi saya ulangi di sini, kita membutuhkan 1 row, 1 kolom, 1 icon, 1 teks, dan di dalam kolom kita membutuhkan 2 teks. Nah, jadi ini hierarkial ya, kita bisa tulisnya secara hierarkial. Nah, untuk menulisnya itu kita bisa melihat dari komponen paling luar, row, baru di dalamnya ada 3 widget, yaitu kolom, icon, dan teks. Di dalam kolom ada 2 widget gitu. Nah, untuk yang di bawahnya ini juga ada beberapa widget ya gitu. Pertama di sini ada kolom, yang keduanya itu di sini ada row, untuk childrennya ada 3. Nah, di masing-masing children di sini ada icon dan teks gitu. Jadi di sini dibungkus lagi menggunakan kolom, itu row, di dalamnya ada kolom, di dalamnya ada teks, dan icon. Oke, sebelum kita masuk ke lebih lanjut, mungkin di sini saya akan jelaskan dulu ya, apa bedanya row, kolom, container gitu. Seperti ini. Kalau misalkan kita membutuhkan tampilan ke samping, itu kita bisa menggunakan row gitu. Nanti sebuah widget atau UI yang ingin kita masukkan, kita bisa masukkan ke dalam row tersebut, itu akan secara otomatis menjajar ke samping. Nah, sedangkan kolom itu nanti akan membuat widgetnya itu turun ke bawah gitu. Kalau misalkan ada 3 widget di dalam kolom, itu akan turun ke bawah. Nah, di sini juga Flutter itu adalah salah satu framework yang menggunakan sistem hierarkial. Jadi kalau misalkan untuk code itu di dalamnya misalkan kontainer, di dalamnya ada row, di dalamnya ada 3 kolom, dalam kolom ada lagi kontainer, di dalamnya itu bisa sampai stack dalam banget gitu ya, nested banget gitu. Nah, selain itu juga di sini kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Misalkan kita cuma butuh 2 menjajar ke samping, kita bisa menggunakan row gitu. Nah, ini untuk lebih lanjut mungkin saya akan merekomendasikan untuk mencoba dan membaca di sini. Nah, oke, selanjutnya di sini saya mungkin akan langsung mempraktekkan setelah membagi 2 halaman, setelah membagi satu file menjadi 2 file. Di sini kita akan bagi juga widgetnya itu menjadi satu widget tersendiri ya gitu. Tapi oke, sebentar. Nah, ini saya tulis home widget. Nah, di sini kita bisa menggunakan stateful atau stateless. Nah, karena di sini kita belum masuk ke stateful dan stateless, saya akan menggunakan stateless dulu. Oke,
Oke, karena di sini null safety, itu kita diminta untuk menulis required supaya ini tetap selalu diisi. Nah, sekarang yang akan kita pindahkan itu adalah satu bagian dari body ya. Nah, di sini home widget kita bisa masukkan ke sini. Di sini kita nggak perlu masukkan apa-apa. Teksnya kita bisa masukkan. Import dulu supaya nggak error. Ini teksnya bisa kita masukkan. Teks yang ini kita bisa assign. Nanti ini kita teksnya masukkan ke dalam sini. Oke. Nah, di sini teksnya kita akan gunakan dari teks yang ada di constructor. Nah, di sini juga saya pertama kali sempat menjelaskan agar teman-teman sudah memiliki basic OOP, karena Flutter ini menggunakan OOP. Jadi untuk passing dari satu file ke file yang lain, atau untuk passing dari aplikasi ke homepage ke widget, itu menggunakan object oriented programming. Jadi saya menyarankan teman-teman untuk mempelajari object oriented programming dan basic programming terlebih dahulu. Oke. Sekarang kita bisa lihat hasilnya. Nah, hasilnya ini masih tetap sama ya gitu, karena di sini yang dibedakan itu adalah segregasi dari halaman itu sendiri. Nah, sekarang kita akan mulai bermain dulu dengan apa yang bisa kita rubah dari scaffoldnya ya gitu. Jadi kalau kita di sini tadi udah rubah di aplikasinya, sekarang kita akan rubah di scaffoldnya. Misalkan scaffold saya nggak pengen app barnya warnanya biru. Nah, di sini kita bisa gunakan saja langsung di color. Misalnya kita menggunakan warnanya itu pengen warna amber gitu ya. Amber itu warna kuning terang. Nah, itu kita bisa rubah langsung di situ. Dan di sini ada juga lain-lainnya. Misalkan di sini kita mau tambah satu button. Nah, di sini kita bisa gunakan icon button. Icon button. Nah, untuk menggunakan icon button, di sini icon button akan membutuhkan iconnya. Kita bisa pakai icons. Misalkan kita akan menjalankan info. Oke. Nah, di sini misalkan kita akan melakukan print ketika dijalankan ya, tombolnya ketika diklik. Oke. Nah, di sini sudah bisa kita lihat di sebelah kanan itu muncul tombol info ya di sebelah kanan layar Anda. Nah, di sini ketika kita tap itu ada tombolnya diklik gitu, ada tulisan tombolnya diklik. Nah, itu salah satu dari manipulasi scaffold yang bisa kita lakukan. Nah, sekarang masuk lagi ke dalam bodinya. Jadi itu kalau tadi kita masuk rubahnya di app bar. Nah, di dalam scaffold yang tadi saya jelaskan, jadi di dalam scaffold itu ada app bar, ada body, ada button navigation. Body itu bisa kita lihat di sini rasionya itu hampir seluruh layar gitu. Kalau bisa dilihat sebelah kanan itu layar yang putih saja gitu, tidak termasuk app bar ataupun button navigation sheet. Nah, jadi kalau misalkan kita mau nambah sesuatu di halaman bodinya itu, kita bisa langsung tambahkan di sini. Nah, karena di sini bodinya kita menggunakan widget yang sudah kita buat sebelumnya, kita bisa langsung rubah dari widget. Misalkan di sini kita mau nambah satu teks lagi, misalnya manipulasi widget. Nah, oke, di sini sudah muncul ya teman-teman. Nah, jadi itu salah satu contohnya untuk memanipulasi memanipulasi aplikasinya, halamannya, lalu widgetnya gitu. Nah, di sini mungkin saya tidak akan menjelaskan lagi secara detail, tapi secara gambaran umumnya mungkin teman-teman sudah bisa nangkep gitu. Kalau ini bisa dilakukan seperti itu. Oke, mungkin untuk
pertemuan hari ini itu hanya sampai di sini saja. Untuk pembahasan stateless dan stateful widget kita akan bahas di pertemuan ketiga di Flutter Basic ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian. Saya sangat mengharapkan kritik dan saran dari teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.